Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah bi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadat wal ghadat salatan tabtahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa bi awladina وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا بجميع الجهاد والبلاد وتنجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Rukun puasa halaman 11, yaitu 3 perkara. Jadi rukun, arti rukun itu pekerjaan yang di dalamnya. Ibarat puasa, pekerjaan yang di dalam puasa. Berwudu, pekerjaan dalam berwudu, itu disebut rukun. Dan rukun ini ma labuddalahu, kadakawa ditinggal. Nah, rukun puasa 3 perkara. Nomor 1, niat pada tiap-tiap malam pada puasa fardu. Jadi setiap puasa itu yang dikerjakan hukumnya wajib, maka wajib berniat, dan berniatnya itu pun pada tiap-tiap malam. Misal puasa Ramadan, wajib kita berniat tiap malam. Seandainya malamnya kada berniat, berarti meninggalkan rukun, berarti kada sah puasanya. Tapi kita menurut para ulama-ulama yang bahari-bahari, guru-guru kita yang bahari-bahari, di malam pertama bulan Ramadan itu disuruh 2 kali berniat. Pertama, niat isuk puasa. Yang kedua, berniat sabulanan puasa. Walaupun imam kita, Imam Syafi'i, memadahkan wajib tiap malam, tapi kita kadang bisa kada ingat. Maka seandainya ada suatu malam kita kada ingat berniat, maka kada sah puasanya, paksa mengqada. Tapi kalau kita berniat sabulanan, nah walaupun itu menurut Imam Syafi'i kada sah, sebulanan berniat tetap hukumnya 1 malam aja. Tapi menurut Imam Malik boleh. Nah, ini pendapat yang termasuk bagus kita gunakan, supaya kita seandainya ada salah satu malam tuh kada ingat berniat, nah cukuplah kita dengan niat sebulanan tadi. Jadi berniatnya tuh di malam pertama tuh 2 macam. Pertama, isuk aku puasa 1, ini yang fardunya. Lalu supaya sempurnanya lagi, jaga-jaga aja kita umpat Imam Malik yang memadahi cukup berniat itu hanya sekali di malam pertama sabulanan. Nah, jadi sahjaku puasa isuk dan seharusnya sabulanan bulan Ramadan. Nah, lalu seandainya kita kada ingat berniat, cukuplah puasanya sah, karena menurut Imam Malik tetap sah maka itu. Jadi 2 kali berniat di malam permulaan Ramadan. Seperti niatnya nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana, itu Ramadhana barisnya lah. Hadhihi sanata boleh, hadhihi sanati boleh, lillahi ta'ala. Hadhihi sanati lillahi ta'ala, atau hadhihi sanata lillahi ta'ala. Sahajaku puasa besok hari daripada menunaikan fardu bulan Ramadan ini tahun karena Allah Ta'ala. Ini niat yang panjang. Sedangkan niat yang wajib itu pertama di hati yang wajib. Sedangkan mengucapkan di muntung seperti dikatanya nawaitu shauma ghadin, yang kita rajin yang berdarah di masjid itu, nah itu hukumnya sunnah. Yang wajibnya itu di hati. Dan kewajiban di hati itu handap aja minimal ujar pian aku isuk puasa, sah sudah tuh. Jadi aku isuk tuh wajib dibuat. Akunya pun wajib dibuat. Puasa, aku isuk puasa, wajib sudah tuh. Masalah berbuat Ramadan kada apa-apa karena isuk jelas Ramadan sudah. Dibuat wajib bang kada apa-apa karena isuk ya Ramadan ya hukumnya wajib ya sudah. Setiap Ramadan pasti wajib.
Kadada kemungkinan yang lain tuh ada. Hanya kemungkinan satu, yaitu Ramadan, apabila kita berniat di bulan Ramadan. Nah, jadi niat yang wajib tuh hanya 3. Aku isuk puasa, boleh dipaling. Aku puasa isuk, boleh juga dipaling. Atau dipaling isuk ya pian. Aku puasa, nah boleh juga. Asal dipaling-paling tuh boleh aja. Isuk ya pian. Mengapa nih jam malaikat isuk nih? Isuk aku puasa. Nah, 3 kalimat 3 kata itu, nah aku isuk puasa. Wajib ada di hati. Apabila mandak kewajiban itu di hati, malamnya dari mulai imbah maghrib, masuk waktu maghrib tuh sudah mulai dah. Adzan maghrib sudah mulai masuk adzan maghrib, pas tenggelam matahari sampai adzan subuh. Maksudnya masuk waktu subuh. Di situ kita mandak niat semalaman, panjang waktunya. Maka oleh para ulama memadahkan bulan puasa Ramadan ini hampir-hampir mungkin kada ingat berniat. Sebab waktunya panjang benar, kada sesingkat Allahu Akbar nak sembahyang. Kalau kita nak sembahyang kan singkat benar. Andak niat ketika A lawan bar itu. Nah kalau puasa ini sama laman, mustahil kada ingat secara hukum adat. Tapi nyenaran manusia kada peringatan bisa. Nah, lalu seandainya misal kita ini kada dapang maandak di hati itu aku isuk puasa, kada ada maandak di hati. Cuma pian malamnya nih tuh sibuk menyai aja nasi cucuk berdahulu. Yang bilainya bangun langsung kita makanan, kada basalang mahadangi masak. Nah, iwak pulang sangah berdahulu, tapi setengah masak aja lah aja, karena dingin kada nyaman aja. Nah, berencana sudah. Lalu bangun gawe makanan. Lalu pas pian imbas tuntung sembahyang sunat duha, pian orang saleh bang. Lalu sembahyang tuntung sembahyang sunat duha, misalnya di masjid pulang andaknya. Lalu dia pian astagfirullahaladzim. Aku malam tadi kada ingat berniat. Kada ingat mengucapkan aku isuk puasa. Maka dasar bujur kada ada kata-kata nintoh ada di hati. Apakah sah? Nah, menurut para ulama tetap sah. Kenapa? Karena ada ciri-ciri bahwa inya tuh sudah berniat di hati, cuma kada tahu ucapakan naham. Napa ciri-cirinya? Inya menyediakan sagan sahur. Sebab kada mungkin terjadi bersedia sagan sahur itu kecuali memang ada sudah kehendak puasa isuk. Nah, pahamlah. Nah, jadi bila kita walaupun kada ada model kayak bakal karinah maandak aku isuk puasa, tapi gawian kita menunjukkan sagan hendak puasa isuk, sudah sah niatnya. Paham itulah. Jadi jangan astagfirullahaladzim. Paksa kita bahasa nih makanannya kita dulu aja siang ya. Nah, karena di kada nih aja. Nah, kada itu. Jadi niat tuh mudah aja. Saking jahilnya nih kada belajar. Bila inya kada umpat sembahyang tarawih, kada saja puasa. Sebab di imbas sembahyang tarawih orang berniatan. Sebab seorang tertinggal berniat umpat berjamaah berniat. Jadi sakingnya hendak berniat tarawih kada umpat, mas witir hendak bercungol. Sebab imbah witir bang yang nawa itu sama gadin itu bimbay. Lalu imbah yang parak nuti mungkin hanya umpat bercungol aja. Nawa itu jadi bimbay. Nah, jadi kalau masih gitu hendak ngunting nawa itunya itu aja. Nah, padahal itu tuh sunnah, kada wajib. Jadi imam tuh mengingatkan kita supaya berniat dengan kalimat nawaitu. Itu maksudnya kada wajib itu. Yang wajib hanya 3 kata. Itu pun anaknya di hati. Aku isuk puasa. Bahkan seandainya kada ada aku isuk puasa, kalau kelakuan kita isuk hendak puasa, sah sudah. Nah, jelas itulah itu niat. Adapun puasa sunnah harus, arti harus di sini tulisnya di bawah boleh. Jangan diartikan harus di kitab tuh harus kita milenium. Kalau harus bahasa milenium, nyawa harus pergi ke pasar sekarang juga. Ada kawakada, nih harus yang milenium. Tapi harus di kitab tuh maksudnya boleh. Boleh dikerjakan, boleh tidak. Nah, adapun puasa sunnah boleh berniat puasa pada siang hari, tulis di situ pada siang hari sebelum gelincir matahari. Itu tertinggal kalimatnya. Pada siang hari sebelum gelincir matahari. Jadi puasa sunnah itu kada wajib berniat malam.
malamnya. Kalaunya puasa wajib, baik itu puasa Ramadan, puasa mengqada, puasa nazar, wajib berniat malam. Mulai masuk waktu maghrib sampai sebelum masuk waktu subuh. Sampai masuk waktu subuh itu apabila puasanya wajib, baik Ramadan maupun qadaan maupun puasa nazar. Tapi kalaunya puasa sunnah, boleh berniatnya tadi kada di waktu malam. Boleh di siang hari, tapi syaratnya sebelum gelincir matahari. Anggaplah matahari paling tepat penengahan paling atas jam 12. Nah, sebelum jam 12 lewat 1 detik, nah masih sah kita berniat puasa sunnah. Tapi kalau sudah lewat 5 menit, apalagi jam 1, kada kawa lagi berniat puasa sunnah, karena sudah gelincir matahari. Jadi bangun pian sembahyang subuh ke masjid, imbah itu pulang boleh ke rumah batutung bawirid nih, sakalinya kada ada yang dimakan, omanya aja. Adakah yang dimakan? Kada ada. Anu pang nasi dingin kada ada juga, beresnya pang kada ada juga. Napa yang ada? Apam aja ada, ojar rumahnya. Nah, mun apam aja ada tuh kada kawa ini berlapar ni lamahin tuh, kada kawa menungkih dulu. Jadi karena cara bakal dada menungkah itu puasai aku menyai. Nah, menuruti Nabi bang, Nabi gitu. Bila kadada puasai aku Siti Aisyah. Nah, pian menuruti Nabi puasai aku. Tapi berniat puasa tuh sebelum gelincir matahari. Ini bisa juga hadang-hadang dulu, jangan mau puasa hadang dulu. Siapa tuh ada makanan. Ya kalau. Nah, sekalinya kadada juga dihadang-hadang, paksai puasa. Nah, paksai puasa. Jadi boleh itu sampai yang sunat. Puasa sunat apa aja boleh lah. Dan belum lagi, tapi syaratnya belum lagi ada memperbuat sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, itu syaratnya belum lagi memperbuat sesuatu yang membatalkan puasa. Hendak puasa sunnah nih, bujur kada makan tapi menungkih sudah kada kawa. Kayak tadi puasai aku aja jemamanya ada apa muka aja ada jemanya, walaupun kada makan tapi makan apam. Itu tetap batal puasa sudah, ada kawa lagi tuh. Kita bahasa isyarat aja itu paham aja pian ati apam tuh ya Allah. Nah, nomor 2, nah rukun puasa yang nomor 2, yang pemulaan kan tadi berniat. Paham kita niat ya kalau. Nah, rukun puasa yang kedua meninggalkan pekerjaan apapun, itu maksud barang yang itu yang membatalkan puasa. Apabila meninggalkan pekerjaan yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar kedua. Fajar tuh ada 2, ada fajar kadib, fajar pertama, ada fajar sodik, fajar kedua. Fajar kadib itu sekitar jam 3-an tuh ada mencirat tuh. Kita kira tuh waktu subuh, padahal sekalinya masih malam. Nah, lalu kini ada bentuk kayak punya kayak tarang. Tarang tuh pinam menyebar, berarti ini hendak subuh. Berarti sudah masuk waktu subuh. Bila tarang tuh mulai menyebar, bilanya tarangnya ke atas langsung hilang, itu fajar kadib ngarannya. Nah, itu. Di tarangnya tuh mulai mencugat ke atas. Nah, fajar kadib artinya model kayak pada waktu masuk waktu subuh sekalinya kada dustaiku jinya. Nah, berarti kadib, makanya kadib itu artinya fajar yang berdusta. Dikira kita masuk waktu subuh nih orang bahari yang kada ada jam, melihat aja sudah masuk waktu subuh sudah aja, soalnya dustaiku lalak aja. Nah, berarti lain. Amun yang bujur-bujur fajar tuh punya kayak pinta tarang, lalu tarangnya menyebar, tanda matahari hendak bercongol. Tapi tarangnya berdahulu, mataharinya belum bercongol, itu disebut fajar narannya. Jadi mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, di situ kita waktunya jangan sampai mengerjakan pekerjaan yang membatalkan puasa. Nah, ini rukun puasa yang kedua. Jadi dapat mudah benar hafal ya kalau. Pertama berniat, kedua jangan menggawe yang membatalkan puasa. Nah, yang ketiga ini kada kau ditinggal pang. Orang yang puasa. Ya kalau udah mesti orangnya kada kawa. Jadi orang yang puasa termasuk rukun yang ketiga.
Mun orangnya meninggal dunia ada kawa puasa, suruh puasa ada kawanya. Yang membatalkan puasa yaitu setengah daripadanya. Nah, berarti setengah aja nih. Ada lagi setengahnya tuh. Nah, setengah daripadanya. Nomor 1, sengaja memasukkan sesuatu ke dalam lubang yang terbuka di badannya. Nah, tambah yang terbuka. Karena di badan kita ini banyak lubang. Dan lubang itu 2 kategori. Ada lubang yang terbuka, ada lubang yang kada terbuka. Sakaya pori-pori. Pori-pori kan berlubang juga, tapi kada terbuka, kada kelihatan. Kada apa-apa. Ini memasukkan sesuatu, baik benda itu padat maupun cair, lah, ke dalam lubang yang terbuka di badannya, di badan kita sendiri. Nah, menurut para ulama, lubang terbuka itu pertama dulu hidung, yang kedua telinga, itu kedua-duanya lah sepasang bang ya kalau. Yang ketiga muntung, yang keempat kemaluan depan, yang kelima kemaluan belakang. Jadi 5 lubang terbuka naranya. Mun mata kada terbuka, tak tutup oleh biji mata. Nah, jadi dimasukkan sesuatu benda cair maupun padat ke 5 anggota lubang yang terbuka tuh batal puasanya. Tapi ada perinciannya. Kalau mata bang kada apa-apa. Buati banyu titis ubat mata tuh nah siang bulan Ramadan boleh aja. Tapi kena dengan catatan, bila kita kebanyakan menitisi nya masuk ke tenggorokan banyu mata tuh apa ubat titis tuh kerasaan pahit. Nah, bila kerasaan pahit ludahakan. Nah, itu catatannya. Jangan ditaguk. Menitaguk batal puasa. Mun ada kerasaan pahit, amunnya kita menitis sedikit saja kada sampai ke sini, Bang. Kalau Bang piannya beluruk no aja pian. Berarti kan mencucur kata tenggorokan kenanya. Nah, itu amunnya setitis-titis saja kada sampai ke tenggorokan. Nah, kayak itu. Pian misalnya memasukkan apa kak besuntik di mata kada apa juga, boleh aja juga. Kada masalah. Besuntik tapi di burit. Burit ini kan walaupun ada pori-pori tapi bukan lubang terbuka, boleh aja besuntik belum puasa. Suntik kuat ada bapak bulan siangnya kada masalah supaya tahan haus misalnya boleh aja dulu hukumnya tadi. Nah, boleh, tapi kalau niat untuk supaya tahan haus tahan lapar ada suntikan kayak itu makruh. Nah, kalau ada suntikan kayak itu atau misalnya suntikan khusus supaya puasa tadi sejuk seharian misalnya suntikan sejuk nih itu makruh walaupun kada membatalkan puasa tapi makruh. Kita bahas dulu dari mulai hidung dulu. Nah, hidung ada dalam tapi masih bagian luar, ada dalam bagian dalam sama sekali. Jadi benda yang cair maupun padat bila masuk ke dalam hidung bagian dalam batinnya itu yang membatalkan. Mun masih hidung wilayah kita mencari harta karun belum batal lagi. Nah, pian ini masukkan ini mencari harta karun belum batal lagi. Tapi bila sudah jari ini masuk ke wilayah yang kerasaan rasa mingsang di sini, nah batal. Pian masukkan bilah lidi panjangnya sekilan nah. Bilah lidi, tapi jarang ini, itu nah masukkan. Sweep kah? Cuit kan apa tuh alat tuh nah. Itu batal tuh. Masukkan masuk sampai ke sini batal puasa. Kenapa? Karena limpat batasnya sudah. Kalau ingat sini aja halus gunanya untuk mencari harta karun nggak ada apa-apa boleh aja. Sama kayak kita memasukkan banyu ke hidung anak baudo tuh itu tetap hukumnya sunnah. Tapi caranya jangan sampai ingat masuk ke wilayah batas yang kita sampai rasa panas tuh nah. Rasa mingsang, rasa lamas tuh jangan. Ingat sini aja. Imbah langsung keluarkan ke sini. Jangan sampai tak ke dalam sini. Jelas saya lah itu hidung. Muntung, amun masih di wilayah dalam muntung aja belum melimpati tenggorokan belum batal. Tapi kalau sudah masuk wilayah ke tenggorokan, arti tenggorokan ini sudah sambatannya tataguk aja kita, maka itu batal. Jadi mangulum permin batal kada puasa. Kada batal dulu belum lagi. Mun sudah ditaguk limpat tenggorokan hanya batal. Nah, paham lah. Jadi belum batal lagi dulu. Jadi kita tuh bila melihat orang misalnya
makan rambutan kah apakah, jangan sangka jahat, sangka baik aja dulu. Siapa tahu tuh kada ditaguknya, mun kada ditaguknya nya kada batal. Nah, jelas saya itulah. Itu wilayahnya. Betul pulang talinga pulang. Talinga ini ada bagian dalam yang masih dihitung luar, ada bagian dalam yang disebut batin darannya. Bila masuk benda cair maupun padat ke bagian dalam yang masuk wilayah batin, hanyar batal. Mana batasnya? Kalingking juga. Masukkan kalingking ke talinga, silakannya beroperasional. Selama kalingking ini masih kawa menelusuri, itu masih bagian dalam luar narannya, belum bagian batin lagi. Kalau nya sudah kada kawal lagi masuk ke dalam kalingking ini, itu yang disebut bagian batin. Jadi ukurannya kalingking yang wajar ganalnya, bukan kalingking yang dicatuk bini yang kandal ganal bengkak tuh lain, yang sewajarnya aja. Nah, sekalinya ambil bilah kurik api, atau yang model kayak kita yang kayak jarum pintol dah. Nah, itu yang busa tuh, yang kukuit talinga. Nah, pian masukkan. Itu tuh benda tuh masuk melebihi dari apa yang kawa dimasuki oleh kelingking. Nah, maka digawi di siang hari batal puasa. Nah, maka secara hukum kaidah kawa disimpulkan, mencari harta karun di hidung kada batal puasa siang hari. Mencari harta karun di talinga batal puasa. Karena harta karun di talinga itu anaknya di bagian dalam, bukan di bagian luar. Jadi hati-hati, jangan cari harta karun tuh menghidung silahkan, mentalinga jangan dulu menghadang malam aja. Nah, itu yang di muha sudah, di muntung sudah, talinga sudah ya, kalau hidung sudah juga. Nah, ditutunjuk mengaji pulang. Ada jual lubang di situ. Nah, lubang ada. Makanya bila kita bebasuh kami itu menyimburnya mulai atas. Jangan mulai bawah, mulai bawah dokumennya kasedakan termasuknya. Banyu tadi. Batal puasa. Nah, babasuh bahira misalnya, hati-hati juga, jangan terlalu lantih ujung jari ini nah. Mau terlalu lantih termasuk batal puasa. Pokoknya apa yang wajib dibasuh waktu kita bahira, mapel kata-katanya kada kawa dipilih kata-kata lain lagi tuh, itu bang sudah seadanya. Kalau bang julun bahira diganti dengan katanya minum kopi kada kawa. Ya tetap bahira. Jadi waktu babasuh bahira pian ganti waktu minum kopi jangan kada kawal kok. Nah, jadi waktu babasuh bahiran itu yang dibasuh itu adalah ketika apa yang terlihat waktu pian bedangkak itu aja dibasuh. Cobakan jinguk dulu, cobakan jinguknya mana kita lihat. Jinguk dulu, apa yang terlihat itu yang dibasuh. Apa yang kada terlihat oleh mata jangan dimasukkan oleh jari. Bila yang kada terlihat oleh mata dimasukkan oleh jari, batallah puasanya. Nah, itu batasnya. Kayak itu juga bini-bini sama. Bagian depan bini-bini itu. Sama kayak itu juga. Waktu badangkak bini kita. Ya Allah, ya Rabbi. Paksain kisahkan ini. Bini kita waktu badangkak. Mana yang wajib dibasuh? Mana yang kelihatan mata? Nah, itu dibasuh. Yang kada kelihatan mata kada wajib dibasuh. Jadi seandainya bini kita waktu babasuh bakamih tadi tangannya pinalantih bener, walau sedikit tak masuk ke wilayah yang kada kelihatan oleh mata waktu bedangkak, batallah puasanya. Nah, jelas itulah yang dimuntung tadi, nah yang penting benar. Misalnya masuk lalat kamuntung, batal kada puasa dulu, hadang dulu. Masuk lalat kamuntung, batalkah kadakah? Kada batal dulu. Mun pian taguk bang lalatnya. Batal puasa. Nah, ini kita ini kada managuk, tapi inya tuh masuk kalajuan sampai ke tenggorokan. Si lalat ini sampai ke tenggorokan kalajuan. Rimnya rusak. Kayak apa hukumnya tuh? Batal kada puasa dulu.
Hadang halo. Batal kah gatal kah? Nah, maka mun handak supaya jangan batal, taguk sama sekali. Kada batal basa karena sudah tak dalam sini. Amun pian kaluarakan pian kaluarakan misalnya. Oh, behimat keluarkan lalu tak keluar malah batal. Kenapa dia dikeluarkan malah batal? Karena dihukumi muntah dengan sengaja. Nah, muntah dengan sengaja kena membatal puasa. Jadi bilanya masuknya di muntung aja dikeluarkan. Bila masuk di kerongkongan taguk sama sekali. Nah, wallahu alam Gus. Maulaya salli wa sallim daiman abada balligh maqasidana waghfir lana ma madha wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.